Oke guys, balik lagi di podcast Ghosting, podcast yang bikin manusia pusing. Balik lagi sama gue sebagai host Adut. Ini sebelah gue si Pisang Muli, Kemet. Nah, bintang Kemet. tamu bukan bintang tamu, bukan Kemet. Dan saya Jojon. Nah, Cicing belum. Nah, ini kenalan ada bukan edukasi. Jojo. Sekarang itu kontennya edukasi ya, soal berbisnis. Berbisnis, gimana Modal. sih caranya bangun bisnis? Permodalannya gimana, ya permodalannya gimana, terus survive-nya gimana, resikonya apa, enak kerja di orang atau enak berbisnis. Banyak orang di luar sana itu lebih memilih, gue pengen wirausaha, karena penatnya di kantor atau apa, resign terus wirausaha. Tapi di satu sisi juga resiko wirausaha itu sangat besar sekali, gitu kan. Kerja kadang bisa full 10 jam mungkin gitu kan, dari menyiapkan, membuka lapak, nutup lapak, menyiapkan lagi buat besoknya kayak gimana ya, terus aja begitu gitu. Nggak ada libur. Ya, muter strategi, penjualan harus naik gimana, desainnya gimana, lebih mumet sebenarnya ya, lebih mumet dan lebih random gimana hasilnya kita nggak pernah tahu. Untuk cari taunya, kita tanya nih sekarang. Siapa sih Betul. bintang tamunya? Halo. Bintang bintang tamunya ini apa ya, lebih ke ya UMKM lah gitu, bener-bener Oh ya UMKM. ya menengah gitu, dan bukan orang yang bangkrut, bukan orang yang sukses. Menengah ke bawah apa? Karena gua mau ngasih edukasinya tuh berbeda dari podcast apa tuh, kayak kasih solusi tuh si Bang Dery yang kayak gitulah, ngundang yang sukses. Padahal belum tentu manusia itu bisa ngikutin cara si orang sukses itu gitu. Orang manusia beda-beda, bener nggak? Iya benar-benar. Iya kan? Iya, manusia beda-beda. Belum tentu kita ngejiplak caranya si orang sukses 100% sama, hasilnya sama, ya enggak juga gitu. Wirausaha itu dalam keilmuan itu, kalau buat gua ya ilmu bayang-bayang lah. Mau bisnis kuliah bisnis sampai S3 juga ya belum tentu lu dagang bakso laku seharian gitu kan, belum tentu gitu. Banyak faktor ya. Iya, selalu banyak faktor dalam wirausaha ini, selalu banyak hal yang tidak terduga yang nggak bisa dimatematika itu. Iya. Campur tangan semesta. Ya, bisa dikatakan seperti itu, campur tangan semesta lah gitu ya. Kita mungkin, gua beragama, si Kemet beragama, bintang tamu beragama gitu, tapi tetap rezeki itu ada yang ngatur, begitu kan? Ya. Siapa yang ngatur? Istri. Ya. Surprise. Ketawa semua, berarti senasib kita. Iyalah, begitulah. Berproses seperti Terima ya. kasih. Terima uang Ini kasih sobat istri. nganggur, pokoknya mah sekarang ya sobat nganggur, ya jangan bekerja hati kalau nganggur gitu ya. Jangan bingung mau kita usaha mau kayak gimana, mau bekerja di orang atau mau apa ya, kita bongkar sekarang. Mau usaha atau mau bekerja sebagai karyawan. Nah, makanya kita datangkan seorang pengusaha. Enggak, masa pengemis. Kita datangkan seorang pengusaha, ya nggak tahu dia tua. sukses apa enggak. Bukan pengusaha muda. Kita sambut aja tukang toko listrik. Hore. Ini orang nggak punya nama ya? Oh, alright. Kok Ada namanya. depannya tukang gitu? Kenalan dulu, Mamang namanya siapa? Namanya siapa? Ya, Oh ya. ya. Mang namanya siapa? Nama saya teh ini Mang Jojon Raja Mustik. Asal dari Jadi kota panggilannya apa nih? John. Hah? John. Panggilannya? John. John. Kayak roti ya, kayak roti. Ah, ya, roti itu apa? Kartika Sari ya? Bukan. Oh, bukan. Jauh banget. Ya, betul. ya, ya. Ya. Aduh. Roti rasa kopi itu. Bang Oh, ya, Bang, itu. Bang Ujon ini, Mang Ya, Ujon itu, atau Bang Ujon? Orang Sunda kayaknya Mang Ujon ya. Ya, boleh. Orang Jawa ini kayaknya orang Jawa. Boleh, Mang. Orang boleh. Jawa di mana? Mang Ujon ini sudah berapa lama buka toko listrik? Toko listrik itu sebelum 2020 kayaknya, 2020 akhir mau ke 2021 kayaknya. Ya. Zaman lagi Covid itu ya. Berarti Seingat saya itu sesudah Covid kayaknya. sesudah Covid Waktu ya. pas mulai, ya. Tapi masih masa-masa buka tutup berarti di situ mah ya, kalau nggak salah ya. Agak ini sih, emang ada apa ya namanya tuh agak nggak terlalu ketat sih kalau daerah pesisir. Maksudnya bukan apa ya, pesisir pinggiran kota mah gitu, nggak terlalu ketat kayak di kota gitu. Masih Ya, ada aturan yang masih bebas lah gitu. Ya masih bebas-bebas aja. Ya. Tapi sebelumnya juga ngurus material ya, yang saya tahu juga. Jadi Iya dulu. emang orang tua material situ toko listrik gitu kan ya? Gimana? Iya gitu. Dulu ngikut sama orang tua dulu gitu kan. Jadi ya saya masuk ke situ juga
emang udah berpesan orang tua juga dari awal pas saya mau masuk ditarik ke sini, Ya. Anda tetap seorang pekerja di sini gitu. Anda bukan seorang anak owner, tapi memposisikan diri saya sebagai seorang pekerja di situ. Dan saya Oh. digaji di situ. Begitu Oh, awalnya. Posisinya apa waktu itu? Saya di bagian kadang ACDC sih kadang untuk kalau misalkan ada ini yang nggak masuk saya nyupirin callback gitu. Kadang lamanya sih ini di toko gitu, jagain toko. Kalau misalkan Kasir gitu. ada Yang kasir. telepon gitu, pesanan gitu dari telepon nerima gitu. pesanan, terus nerima Jadi- ada yang pelanggan datang juga, saya pembukuan hampir semuanya lah, Ya. CEO semuanya lebih, gitu, lebih ke babu ya. lebih ke babu betul. Semua dikerjain. Gitu Segala bisa. Resiko orang segala bisa itu. Ya, itu betul. Ya, Ya, namanya Gitu sih, laki-laki aja harus segala bisa ya. Ya kan? Iya. Kayak begitu. Nah, mm-mm. udah dari material ini langsung memutuskan untuk bikin sendiri walaupun bersebelahan ya, toko listrik gitu kan ya. Nah, ya betul. itu, betul. Nah. Kayak ada hubungannya sama material lah toko listrik tuh. Ya, Ya, berdiri sendiri lah gitu, berdikari sendiri aja. tapi masih suka bantuin Kenapa? material nggak? Masih. Kalau misalkan masih bantuin itu, mungkin kalau misalkan dari 100% tuh 40% deh sekarang tuh. Oh, kondisi 40%. sekarang ya. Ya, ya, ya. Heeh. Jadi apa sih? Oh berarti toko listriknya maju. Amin, amin, amin. Maju apa enggak sih? Amin. Toko listriknya Amin, amin, rame, gitu. laku atau masih bertahap apa gimana? Kalau misalkan dikatain laku, ya Dikatain, alhamdulillah. dikatain laku tuh kayak gimana? Maksudnya Dikatain masih, laku lu gitu. Dikatain laku. maksudnya tuh tiap hari ada yang belilah gitu. Masih ada yang beli gitu ke toko gitu, Mang. Nah Ya, kalau alhamdulillah misalkan, gitu, Pak. kalau misalkan rame, enggak juga, sepi juga, enggak juga. Kalau apa ya namanya jualan fluktuatif gitu ya, kadang rame, kadang enggak. Tapi Ya, tiap harinya betul. adalah insya Allah yang beli gitu. Ya, ya. Terus Ya, kenapa milihnya toko listrik dari sekian banyak peluang usaha gitu? Ya, gini pertamanya saya mikirnya tuh dulu pas saya masih di toko bangunan itu, kadang banyak pemborong yang kesulitan untuk mencari alat listrik gitu. Jadi kalau ke material tuh mereka harus cari lagi alat-alat listrik buat finishing, kadang untuk ngebangunnya kayak gitu. Pertama itu. Nah, terus yang kedua itu hampir sama nih, kalau alat listrik tuh barang yang emang urgent harus dibeli gitu hari itu juga. Terus barangnya juga nggak ada kadaluarsa. Nah, yang ketiga mungkin saya udah tahu banyak supplier gitu, harga-harga barang yang murah ngambilnya dari mana. Nah, dari situlah tercetus ide untuk saya gitu, Mang. Nanti kalau udah kekumpul modal, saya mau buka usaha listrik aja. Selain apa ya, tidak memerlukan anak buah, karena kan barangnya juga tidak seberat material gitu, nggak usah diantar-antar. Ada orang Ya, datang ke toko, tinggal layani, kasih barang, udah putus gitu kan. Nah, seperti itulah. Itulah kenapa saya memilih toko listrik. lebih simpel Gitu, ya. Pak. Lebih simpel penjualannya. Nah, Oh berarti jualan ini ya, jualan pembangkit listrik juga ya? Tenaga uap, iya. Enggak, listrik aja, Pak. Komplit ya. Pembangkit listrik tenaga nuklir ada, bisa. ya nuklir. Tokonya. Nanti saya ditarik Iya. sama Putin dong, suruh ke Rusia. Jadi saya nggak nyediain itu. Enggak, kamu diculik Jong Un nanti untuk bikin nuklir. Kim Jong Un, iya takut sini aja. Jong Un tuh depannya pakai J ya. Untung pakai J. Kalau Nggak iya, pakai S. Jong Un. Un. Iya betul. Gitu, Ya, Mas. awal ini nih yang pengen penasaran ini. Usaha ini modalnya dari nol atau sebenarnya nggak ada usaha dari nol mas sebenarnya. Tetap betul, ada betul effort banget, ya. Mang. Iya, Harus ada ya, effort betul. entah itu tenaga atau kalau ia di bidang jasa berarti tenaga. Kalau ia di bidang produksi atau menjual produk gitu. Pasti ada modal yang harus dikeluarkan, betul kan ya? Betul, Mang. Betul Nah, sekali. kalau di toko listrik ini atau material ini, awal mulanya tuh modalnya dari Anda minjem uang ke orang lain, ke bank, atau ke bekerja dulu di orang mengumpulkan modal, bekerja mengumpulkan modal, begitu. Nah, Entah Jadi ini awalnya- dari orang tua Anda atau dari Anda sendiri ya, gimana itu awalnya? awalnya tuh gini, Mang. Saya kan Awalnya dulu saya coba-coba. coba-coba. Tahunya berhasil enggak gini. Awalnya tuh Jadinya ketagihan. kalau saya awalnya saya kan punya basic inilah menggambar, editing gitu kan. Oh, menggambar. Nah, sembari Oh, pinter gambar. Sarjana ya di kafe lumayan ya, lah. katanya. Enggak, arsitek saya.
Arsitek. Oh, Wah, arsitek. Biasanya arsitek tuh ujung-ujungnya selingkuh. ya, Oh iya. biasanya. Janganlah, jangan arsitek sampai. tuh. Kayak yang itu tuh. Untuk istrinya kalau dengerin ini Arsitek hati-hati ini arsitek mah kadang-kadang. Aman kok. Kadang-kadang. Oh, ini kan mah- bilang kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya. Ya jadi awalnya gitu. Saya dulu tuh pertama tuh nyobain yang namanya sambil bekerja gitu ya di material. Malamnya saya main microstock tuh. Microstock Apaan tuh? tuh yang jualan gambar. Oh, jualan gambar. Nah, jadi tinggal Kayak- nyimpen tuh si barang, nanti diurus sama platformnya untuk dijualin. Waktu dulu emang lagi kencang-kencangnya gitu penjualan di situ Ya. tuh. Ya, Bayarannya ya, kan ya. dolar gitu. Mm-mm. Nah, sebelum COVID tuh lagi hype yang namanya NFT. Nah, dulu saya tuh main di situ juga. Ada hasil sempet. dari Jadi sempet. banyak main di industri desain gitu ya. Kebetulan dulu tuh nyoba-nyoba Kurang tahu. nyoba-nyoba ya alhamdulillah lah gitu. Dari situ tuh kekumpul uang dibeliin mobil dulu tuh. Mm-mm. Walaupun ya Usahanya nyicil. mana? Kok beli mobil dulu? Nah, ini ceritanya awalnya gitu. Dah dari uang mobil itu, si mobil itu dijual untuk bikin masa? rumah. Jadi kan dapat mobil tuh. Dapat Hmm. mobil, Hmm. mobilnya dijual untuk ngebangun rumah. Sama Kenapa toko nggak listrik langsung? itu, sama toko listrik dari modal mobil gitu Oh. awalnya. Jadi nggak Paling langsung kalau bikin toko listrik dulu, jadi beli mobil dulu, udah gitu dijual mobilnya, dijual bikin toko listrik. toko listrik Jual beli usaha mobil lagi. gitu ya? Karena ya kepikiran Oh, yang ini ya. Yang waktu dulu beli mobil listrik, terus dijual lagi gara-gara baterainya kembung. Jadi jok belakangnya ngangkat dikit, kembung baterainya. kembung kelamaan Ada ngetas dijual ada. lupa dicabut. Aduh. Ya aduh. gitu. Eh, Ya paling ada kalau misalkan 100% dari hasil itu nggak juga sih. Orang tua ada yang membantu kayak nyumbangin semen gitu. oh Batu iya. bata, pasir, ada sumbangan seperti itu. Karena orang tua material ya kan. Ya. Material, betul. Jadi untuk harga Jadi juga konsepnya kayak bedah rumah ya. awalnya gitu. Dari situ. Terus apa sih biasanya nih ya yang terjadi fenomenanya? Si anak ini biasanya kalau orang tuanya punya usaha apapun gitu ya diwariskan ke anaknya, betul? Gitu kan? Betul. Kenapa nggak bikin ini aja material Material gitu. jilid 2? Iya, buka cabang lah. Iya. Jadi punya 2 cabang gitu. Betul. Yang buka cabang. Gurita bisnis keluarga lah. Ya, Ya, dengan label yang kan sama. dari Atau enggak udah we kan apa sih orang tua mungkin udah umuran gitu ya, udah we Hmm, ada yang menguasainya, biasanya begitu, simpelnya gitu. ya simpelnya kayak gitu. Cuman setelah menjalaninya ada perang ideologi sendiri gitu. Ada idealis masing-masing. Jadi apa yang saya terapkan dengan gaya modern tidak sepenuhnya masuk, dan saya di situ jatuhnya hanya masih pekerja gitu, bukan owner yang megang usaha itu. Ya, Dari prinsip itu, jadi ya saya cobain aja lah bikin usaha sendiri gitu. Makanya Berdikari ya. pengen nyobain gitu. berdikari Karena benar. ya gak masuk aja ide apa yang saya sampaikan tuh kayaknya ini saya juga usaha udah lama di toko bangunan, kamu baru berapa tahun aja udah ngasih ide kayak gini, nah seperti itu ya, begitulah yang namanya Ya bisnis orang gitu. tua Kadang ada apa sih prinsip dengan pemikiran. apa sih pemikiran gen boomersnya, biasanya gen boomers sih gitu, pemikirannya dengan cara lamanya begitu, sedangkan yang milenial atau Gen Z kadang-kadang disebut lu belum pengalaman. Ya Padahal gitu, Mang. pembelajarannya apa sih gini, tidak semua orang itu harus Tidak semua. harus jangan dangdutan. Tidak semua hal itu harus dilakukan dengan berdasarkan CV-nya apa, ya, pengalamannya Ya, apa atau apapun. Nggak bisa begitu karena apa ya? Gimana sih anak mau punya pengalaman kalau nggak dikasih pengalaman tersebut? Ngerti nggak? Gampang kan muter-muter lagi di situ gitu. Si anak ini emang harus mencoba, si anak atau karyawan ini emang harus mencoba ideologi dia, harusnya begitu. Ideologinya dia kayak gimana menurut sesuai zamannya dia gitu. Nah, itu tuh. Nah, itu sesuai sama ini, sama hadis, tapi nggak tahu apa ya, lupa lagi, Ya. takutnya salah. Ya betul. Kayak gini, belum. Iya. Jadi gini, didiklah anakmu sesuai zamannya, jangan didiklah anakmu pada zamanmu, karena anakmu tidak hidup pada zamanmu. Gitu. Ya betul. Jadi tidak semua harus dicoba dulu. Kadang-kadang kan misalkan, lu belum pernah nyoba, gua nggak percaya lu. Betul kan? Kadang-kadang begitu. Ya, Kadang ada yang gitu. ada yang Ya gitu. kadang-kadang ada yang gitu, kadang-kadang ada yang begitu. Tapi ya gimana? Apalagi anak sendiri gitu kan. Dia mau berkarya,
ya cobainlah dengan caranya dia sendiri gitu. Ya kalau gagal tinggal pakai cara lamanya lagi aja gitu. Ya kalau misalkan nemu hambatan, nemu rintangan, gitu kan bisa diskusi bareng-bareng. Ya, kan, betul, misalnya. betul. Yang udah pengalaman dan yang masih memulai, tukar pendapat, cari solusi bebarengan. Itu kan ya Mas Ferdi. Betul Mas Pedro saya. Rintangan yang silih berganti. Gak usah nyanyi Mas. Ya. Iya. Ini. Ya, jadi nggak perlu semuanya itu harus dicoba dulu baru mendefinisikan. Tidak boleh orang berteori. Ya kayak gini aja. Ada orang ngomong orang beragama, apa sih kita beragama, jangan melakukan hal ini nanti masuk neraka. Emang harus masuk neraka tuh harus dicoba dulu? Udah enggak tuh kan ya. Baru percaya gitu ya, enggak gitu, masa dicoba dulu baru percaya gitu, nggak bisa gitu kan. Nah itu sekarang suka dukanya pas udah jadi tuh toko listrik, apakah itu langsung rame atau gimana gitu? Aduh, kalau dipikir-pikir enak kerja di orang sih Mang. Kalau saya ya, iya, maksudnya kerja di hewan. Maksudnya ikut ke orang gitu, jadi karyawan di material atau enggak karyawan di tempat lain lah gitu. Soalnya ya. Nah, bedanya apa? Kerja di orang dan kita berdikari. Kalau misalkan kerja di orang tuh kita gak masuk tuh ada teguran. Nah, ini tuh inisiatif untuk buka toko tiap hari walaupun nggak ada yang beli tuh datang dari kesadaran sendiri gitu. Harus ngebangkitin jiwa mandirinya tuh ya itu benar-benar perihnya di situ gitu. Hari ini nggak dapat, jadi mungkin besok nggak makan, istilahnya kayak gitulah. Iya. Jadi mungkin gini kali ya, bedanya kerja di orang sama kita berdikari. Kalau misalkan kita kerja di orang, semua resiko-resiko bisnisnya itu ditanggung sama si owner, si orang. Betul. Tapi kalau kita berdikari, ya resikonya kita yang nanggung. Ya. Tapi cuannya juga buat kita juga sendiri. Gitu. Betul. Cuannya ya balik lagi ke kita gitu. Kita bisa nentuin harga, kita bisa ngepres harga. Ya. Strategi kita bisa diterapin 100% lah di usaha kita gitu. Tapi kadang-kadang emang ini lebih stabil kerja di orang. Karena apa? Orang yang udah bisa ngegaji karyawan berarti udah terbilang stabil secara income-nya gitu. Betul. Marketnya udah terbentuk, rumusnya udah tahu gitu kan. Ya walaupun ada fluktuatif ya ada gitu kan. Ya. Nah, cara yang paling enak tuh emang kerja di orang sambil belajar tapi dibayar. Udah dapet ilmunya, cobain sendiri. Ya betul. Misalkan kayak saya ini dulu pernah Wan Adut ini pernah kerja di toko apa ya? Ya toko lah, sebuah toko gitu. Emas. Ya enggak, pokoknya sebuah toko aja. Toko listrik. Bukan. Toko musik sebenarnya. Toko musik, ngejual ampli, ngejual amplifier, sound system apalah kayak gitu ya. Saya cuma 3 hari sebenarnya di situ sih. Yang saya cuma pengen tahu itu dari mana si bos saya ini dapat barangnya itu doang. gitu. Sumbernya gitu. Iya, sumbernya. Rahasianya tuh apa? Ngejualnya ke siapa? Nah, gitu. Itu yang paling penting ilmu di kalau kita kerja di orang lain tuh begitu. Cari itunya gitu, cari rumusnya ya. Jangan terlalu betah kerja di orang tuh ya digaji aman enggak, cari rumusnya gitu. Ya, tapi saya juga di sini enggak bukannya maksud menggurui gitu ya. Kalau misalkan kerja sendiri gak enak, kerja di orang enak enggak gitu juga sih. Tapi yang paling sulit tuh dalam berusaha tuh untuk memulainya yang paling sulit tuh. Karena kan kebanyakan konsep, kebanyakan ide jatuhnya nggak jadi jalan gitu kan. Betul. Terlalu banyak yang dipikirkan, akhirnya gagal lagi untuk bikin usaha. Ini modalnya dari mana? Ini dari mana? Karena kan terhalang sama modal kalau bikin usaha tuh. Nah itu bedanya pewaris sama perintis. Kalau misalkan si pewaris dia untuk memulai sesuatu usahanya, pas dia gagal, suplai dananya masih ada karena banyak. Nah si perintis yang kayak pribumi, pas kita punya modal, kita mau memulai, itu dituntut nggak boleh salah. Karena apa? Karena modalnya cuma segitu-gitunya. Betul. Kalau ini gagal, ini nggak bisa lagi. Betul. Itu yang kayak anak kecil ya, yang 10 tahun yang penghasilannya 100 juta. Yang dulu tuh, yang perintis yang anak kecil. Kasihan ya. Nah itu kan dia misalkan, aduh saya gagal nih gini-gini, Pak minta uang mau mulai lagi, saya udah punya konsep yang baru lagi, kasih duitnya untuk memulai. Lah dalam realitanya orang-orang kan nggak sekaya lu gitu. Mungkin 10 juta untuk memulai atau berapa puluh juta untuk memulai, orang-orang pada umumnya hanya punya segitu-gitunya. Kalau gagal nggak bisa mulai lagi. Ya begitu. Ya kayak gua sama Kemet kan dulu modal berapa? 100.000 bikin apa? Konveksi ya. Iya. Jalan nggak jalan. Sukses enggak, bangkrut. Bangkrut. Emang bener bangkrut. Ya bangkrut. Nah itu yang jadi masalahnya tuh gitu.
pas kita mau memulai dengan konsep kita berpikir ini bakalan bagus. Ternyata pas dari prakteknya terkadang bagus, terkadang tidak. Kalau misalkan bagus, ya itu berarti bisa kita pertahanin. Tapi pas hasilnya tidak bagus, nah itu kita harus memulai lagi dari awal. Nah, memulai dari awalnya itu, Ya. modalnya yang susah. Nah, kalau orang-orang yang keturunan pewaris yang kayak gitu mah, dia gagal juga nggak, tinggal minta duit lagi aja. Tutup mata ya. Gagal, coba lagi aja, iya. Suplainya banyak, gitu. Jadi jangan disamain. Ibaratnya enak jadi pewaris, tai lu, duit bokap lu banyak. Gitu. Kalau lu mau jadi pewaris, bener-bener jangan ngandelin uang orang tua, jangan ngandelin link orang tua, bener-bener sendiri. Bisa kagak? Betul. Belum tentu bisa, iya. Mm-mm. Walaupun tentu. ada link, iya. Gue juga ada temen kayak gitu, songongnya minta ampun gitu, padahal backup dari disponsorin orang tuanya juga gede gitu kan. Bahkan dari link orderannya juga ya pertamanya dari mertuanya, dari orang tuanya gitu, dibantu disupport gitu. Terus kesini sepi. Tapi yang anehnya yang gue bingung tuh, dia ngomong sepi, gak ada orderan, tapi masih touring gitu, masih main, masih makan yang Gue enak. tahu tuh orangnya. Ya kan? Ya apalagi kalau nggak bukan backupnya dari kolotnya gitu kan. Nah, itu tuh yang kayak gitu tuh, aduh, itu bukan pengusaha yang kayak gitu tuh ya. Itu lebih ke Kalau pengusaha mah kan ibaratnya tuh merubah sesuatu jadi misalkan modal 10 bisa jadi 100. Gimana caranya? ya Gitu. betul. Bukan untuk coba-coba. Pengusaha tuh kan bukan orang bodoh gitu. Mereka berani ngambil resiko, berarti mereka harusnya tahu apa yang mau mereka lakuin. Bukan coba aja dulu, nggak kayak gitu ceritanya. Ya. Gitu. Jadi buat yang mau usaha kayak gitu jangan mentang-mentang ini pasti lakuin, jangan spekulasi deh. Tapi pikirin secara logika. Ayo gimana ini cara masukin bola tanpa menyentuh? Ayo pikirkan secara logika, ayo. Iya betul. Ya gitulah, balik lagi ke Mang siapa ya, yang lupa lagi. Mang Injon. Mang John. Nah, Mm-mm. jadi Mang John ini, apakah suatu saat Mang John ini nanti juga nge-backup full di usaha orang tua? Begitu orang tua mungkin udah nih buat lu aja lah, gua bingung gitu. Apakah begitu? Ya. Menjadi pewaris juga gitu. Jadi punya dua, toko listrik iya, material iya gitu Serah. misalkan. Ya, Serah terima jabatan. Ya gitu. kalau itu sih sudah pasti gitu kan. Saya kan anak satu-satunya dibilang tuh yang bisa handle mereka gitu kan. Ya laki-laki Ya, satu-satunya ya Mang ya. Iya, udah Iya. pasti ya ke saya lagi gitu, balik lagi ke saya. Malahan menjadi suatu tantangan tersendiri dan beban banget gitu ketika harus mewarisi yang sudah ada, harus dilanjutkan. Menurut saya itu lebih berat Ya. daripada harus Ya, memulai dari menjaga- nol gitu. Menjaga kestabilannya itu yang lebih susah, asli itu. Susah itu. Iya, lebih susah menjaganya daripada memulainya kali ya. Nah, seperti itu bisa ya. Ya kayak fair-fairan aja. Apa sih, ini juga gue punya kakak dulu. Kakak gue tuh ngancurin semua bisnis orang tua gue gitu. Ya itu karena emang gimana ya, jadi kakak gue tuh diplot sebagai pewaris di situ, jadi bos di usaha itu, tapi kelakuannya dia emang gak bener, ya jadinya abis. Nah itu yang paling mengerikannya itu jadinya abis. Nah Anda mungkin di posisi Dan sebagai kakak saya jauh-jauh. kayak dulu gitu ya. Kakak saya kayak dulu, si Mang ini tuh, Mang toko listrik teh, posisinya mungkin kayak kakak saya dulu kayak gitu. Nah begitu udah diplot, dah lu kerjain semuanya, apa sih hasilnya buat lu gitu. Semuanya. Nah di situ tantangan si Mang ini ya, Mang. Betul kan? Paling berat tuh di situ. Kakak gua aja bangkrutin semuanya nih. Iya, kadang Iya. gitu ya. Kita nggak bisa nge-manage-nya, kita tergiur karena 1-2 hal, akhirnya yang ini terbengkalai. Ya banyak lah cerita yang seperti kayak gitu. Tidak bisa Tapi melanjutkan. pernah ngalamin sepi gitu nggak? Kayak misalkan, Hmm. aduh baru mulai nih tapi kok nggak ada yang beli gitu. Nah, Pernah itu ya. ngalamin masa-masa itu nggak? Oh, itu ngalamin sampai Sering ya tiap hari ya. sampai sering tiap hari kayak gitu. Tapi di situ tuh Sama-sama. mengajarkan ke kita tuh untuk inilah. Pertama, kita ikhtiar, tawakal, terus disiplin. Disiplin paling utama sih kalau misalkan mau berwirausaha, karena kan usaha sendiri berarti kita yang gerak gitu. Kita nggak ada yang ngasih komentar. Lu harus bangun pagi, lu harus ini itu. Inisiatif sendiri itu harus terbentuk gitu. Paling sedihnya Jadi ya. enakan punya jadwal perusahaan daripada kita nge-manajemenin diri sendiri gitu ya. Iya, karena merubah diri sendiri itu susah banget, susahnya minta ampun. Nah itu pas lagi kosong-kosong kayak gitu,
Yang dilakuinnya ngapain? Bertapa Promosi atau kayak apa? atau Nah, yoga kalau atau misalkan sambil Tapa pilates. mulu. Ya kalau untuk promosi Pilates. pasti ada sih. Kayak untuk menyebarin apa namanya tuh info Hoak. atau brosur gitu ke orang-orang langganan. Kalau enggak kontak-kontak orang yang pernah ada di buku kontak gitu. Kalau ngasih tahu ada promo apa, ngasih tahu info, saya buka toko listrik ada seperti itu. Tapi kebanyakan kalau Oh. untuk lagi sepi-sepinya ya paling buka usaha digital aja lah yang tidak memerlukan apa ya namanya tuh barang fisik. Mungkin itu kebantunya dari situ sih, saya sampai saat ini masih kebantu dari usaha digital itu gitu. Usaha digital Oh, apa? Jadi apa? Kalau sekarang masih di Itu Microsoft. editing yang bagian ngeblur-ngeblur. Japanese ya. Ngeblur-ngeblur jap. Bagian editing ngeblur jap. Iya. Jadi kalau ini sensitif nih saya mau nanya nih ya. Mm. Pakai ini nggak apa sih pesugihan kayak gitu-gitu kan. Kadang-kadang usaha orang Indonesia tuh mau laku tapak dulu di mana gitu. Atau nyimpan benda pusaka atau ke suka dukun ada sih apa gitu gitu. Nanam pala kebo gitu di toko gitu kan. Perjanjian dengan Lucifer, Baphomet atau Ya, itu sama Malampir apalah gitu. Mana? kayak itu tuh kayak toko apa ke pabrik makaroni tuh yang nyimpen keris. Nah, itu Mm-mm. empu gandringnya. Kalau ke hal-hal goib itu sih Chris John. enggak kayaknya Mang. Enggak, Saya- enggak. Pertama nggak percaya dengan yang hal yang kayak gituan sih, intinya ya nggak percaya Orang aja tua gitu. juga enggak pakai begituan, orang tua enggak. nggak pakai yang begitu. Oh, enggak. Iya. Ya percuma soalnya ya udah tapa 7 hari 7 malam terus pakai sesajen, pakai apa, tetap kan harus buka toko, bener? Tetap harus kerja. Benar ya. Daripada Iya, modalnya beli Biasanya saja uangnya dipakai promo ya. Iya, jadi ngapain harus gitu? Udah tapa ke dukun ngasih uang, ritual ini itu apa, tetap aja harus bangun pagi, kerja lagi, buka toko lagi, bener? bayar ke dukun, bayar Iya. beli sasajen kan, tetap aja bayar tuh nggak modal. Iya. Modalnya Iya. ke yang aneh kayak gitu, udah gitu tetap harus usaha, harus ikhtiar kan? Ya goblok-goblok aja ngapain lu harus pesugihan gitu? Ya apa sih, hindari hal-hal yang musyrik kayak gitu ya? Dari Heeh. Daripada main yang kayak gituan, mendingan ngomong jorok aja. jorok gitu. Jorok. Ya ini berlaku Apa? untuk semua sih ya, bukan di agama apa sih kita aja, mungkin ya buat semua. Kadang-kadang ada yang pengen pakai cara-cara kayak gitu. Nggak main Iya. gitu ya, dilogikain aja. Capek-capek gitu, tetap aja harus kerja, harus bangun pagi gitu kan. Buka toko ya. Double-double. Itu Iya, bisa double-double. gara-gara ini kali Dut. Gara-gara apa? Frustasi mungkin, usahanya nggak sesuai ekspektasi. Nggak pede itu Akhirnya teh. modalnya nggak ada lagi. Nggak pede, kadang juga dihasut Maksa. oleh dukun-dukun yang kayak gitu, dukun-dukun Pak mau usahanya lancar, coba Bapak pakai ini, nah, gitu-gituin gitu. Tanam jin ini Pak, tanam itulah gitu kan. Ada speknya Pakai ya. penglaris, iya. Kadang-kadang digodain sama apa sih agen-agen perdukunan kayak gitu. Nah, itu yang godaan Ya, kayak teh. ini aja. Kadang-kadang manusia juga menggoda gitu, bukan setan aja kan. Kayak tukang beca gitu ke dukun. Gimana ya biar saya banyak pelanggannya, biar beca saya laku. Lah, selaku-lakunya tetap aja tukang beca. Iya, tetap aja nggak Iya. boseh kan. Iya kan gitu. Betul ya. Capek Dia ditanya. suka heran gitu. Ya, Toko listrik atau tukang serabi yang cepat laku, ya laku-lakunya gue apa aja tukang serabi, tetap aja toko listrik itu kan. ya betul. Dah. Ya bener. Jadi buat apa hal-hal yang pembodohan wirausaha tuh yang kayak gitu tuh dengan tradisi. Bukan tradisi itu malah. Ya karena si dukunnya juga bisnisnya itu. Iya. Cuma bedanya apa? Si Iya, iya, dukunnya betul, pintar promosinya. Betul. Ya dengan Ngebazarnya membawa bagus. apa sih gua tuh agamanya ini secara syariatnya begini gitu. Iya. Udah nggak ada tuh Nah, masa iya kayak gitu. si siapa? Si pengusahanya kalah, promosinya kalah sama si dukun yang itunya. Iya, Yang dukunnya aja bisa narikin duit UMKM biar laku betul. dengan cara promosi. Betul. Masa UMKM-nya nggak bisa promo? Jual air aja bisa kan? Ya, si dukun-dukun. Iya. Kayak si Ponari tuh yang apa? Celup. Yang jualan air dicelupin batu. Batu petir itu ya. Iya. Jadi apoteker sekarang. Oh gitu. Mana? Jadi apoteker gimana ceritanya? Aduh. Bakatnya udah Mana mengobati ada orang ya. Medis dia. Jadi apoteker. Penari sweet ya. Ya, gitu deh. Ada atlet bola jualan makanan dengan tagline-nya makanan sehat. Ya. Kenapa? Kok sehat makanannya? Tahu dari mana? Kan saya atlet sehat. Aduh.
Ini udah nih toko listriknya. Jadi si Mamang ini Apaan? teh mau apa sih nanti mau mewariskan material dari orang tuanya juga kan ya. Jadi bisa Iya. disebut sebagai pewaris juga Betul, sebenarnya nanti. Iya. Kalau yang usaha real mah di toko listrik mungkin sendiri, tapi ujung-ujungnya nanti juga mau ngelola semuanya, betul kan? Betul. Ya. Insya Allah itu kalau misalkan emang bakal ada jalannya. diturunin lagi nanti ke anaknya apa gimana? Nah itu masih jadi bahan pemikiran sih. Kalau saya sendiri tidak membatasi gitu. Apa yang Ya. passion dia aja apa, maunya apa, silakan aja. Saya sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dan mendukung untuk kebaikan dia aja sendiri gitu. Kalau misalkan tidak mau melanjutkan, ya sudah melanjutkan ya alhamdulillah. Ya lihat aja lah ke depannya nanti gitu. Saya belum bisa menentukan juga. Ya betul. Kalau Kesimpulannya dia pengen buka toko listrik boleh. Mangga Boleh. silakan. ya kesimpulannya Mang lebih enak buka toko usaha sendiri atau kerja di orang lain? Kalau jujur ya, kalau selama saya hampir berarti 4 tahun 5 tahun ini lebih enak kerja sendiri sih. Karena kita tahu gitu, cuannya berapa, modalnya berapa, keuntungannya berapa, murni untuk kita sendiri gitu. Selain Ya. itu kita juga dilatih untuk disiplin. Itu sih yang paling penting kalau buka usaha. Ya, ini si Mamang ini di bidang toko listrik ya, belum tentu Kelistrikan. ya kelistrikan. Itu mungkin lebih simpel, nggak usah masak bumbu apa pagi-pagi ke pasar, nggak usah gitu kan. Nanti ada Nggak sales usah, yang ya. nganterin ya kan. Ada sales Iya. lampu yang nganterin, pesan berapa tinggal telepon, ya itu lebih simpel. Yang kasihan ini orang-orang yang pengen wirausaha di bidang F&B itu kan, makanan-makanan. Ada teman saya tuh yang resign, gua pengen buka apa sih makanan gitu. Kalau nggak salah tuh kue-kue gitulah, pengen bikin kue gitu. Dia tuh resign dari pekerjaannya yang gajinya mungkin 8 jutaan pada saat 5 tahun lalu gitu. Terus dia kaget di situ. Kagetnya apa? Karena ternyata lebih dari jam kerja yang di kantor. Betul. Kalau di FN, Bener, ya di emang bener. apalagi di FNB ini gitunya, lebih jam kerja di kantor, lebih capek itu. Terus perang harganya belum sama yang orang lain. Yang udah viral duluan, misalkan bolu apa lebih viral, dia belum terviral itu, ya dia harus di bawah itu harganya, gitu kan. Ya biasa, apa sih pergi subuh ke pasar, masak, udah buka, bersih-bersihin, tutup, cuman ya 4 jam tidur, bangun lagi begitu dan gak ada liburnya. Itu yang paling menakutkan. Itu benar sih. Ya. Kalau masalah jam kayak gitu, jadi ibaratnya kalau kita berdikari atau usaha sendiri, banyak yang bilang enak usaha sendiri karena waktunya fleksibel. Betul. Gimana kita? Heeh. Emang benar Emang waktunya fleksibel. Cuma si waktu yang fleksibel ini bukan digunain untuk senang-senang, tapi untuk bekerja. Nah, itu Kalau betul. misalkan di tempat kerja ada jam kerja selama 8 jam. Nah, di UMKM tuh bekerjanya bisa sampai 24 jam. Betul. Karena apa? Fleksibel. Bukan fleksibel untuk santai. Ini kayak saudara gua aja gitu ya. Dia cuma jualan di pasar. Oh iya. Ayam potong gitu, ayam yang dipotong gitu ya. Ya. Ayam potong. Itu tuh kayak pagi-pagi malam-malam, jam 1 malam dia beli ayam gitu kan, ngumpulin ayamnya, dicabutin bulunya, dipotongin bla 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 segala. Pagi-paginya harus jualan lagi. Siangnya beli lagi ayam buat nanti jualan sore. Itu sampai nggak pulang ke rumah. Sampai nggak pulang ke rumah. Ya artinya apa? Wirausaha itu emang kita tuh bukan cuma nyiapin Ya. modal, Betul. mental juga, strategi juga, persaingan juga, akal sehat juga penting juga gitu. Jadi emang hasilnya besar, bisa lebih besar dari orang yang Bekerja di kantoran. Iya bekerja. Cuma resikonya pun jauh lebih besar. Dari logika ekonomi, semakin besar tanggung jawab dan resiko, penghasilan pun semakin tinggi. Betul. Kayak gitu. Dan gimana cara menikmati hasil besarnya ini kadang-kadang susah waktu untuk menikmatinya. Iya. Betul. Benar, itu susah. Makanya gini, kadang orang tua yang dagang di pasar kayak potong ayam kayak gitu kan. Anaknya teh jangan kayak mak lah. Mendingan udah kuliah sing Pintar, apa sih lulus. sing pinter, sing tinggi ilmuna gitu, biar nggak dagang di pasar gitu. Padahal mah maknya tuh bisa nguliahin dia sampai S3 misalkan gitu ya. Duitnya banyak. Tapi si emaknya Tapi tidak nggak mau merasakan anaknya jadi kayak uangnya. dia ya. Anak apa Iya. sih si emaknya yang dagang itu nggak bisa merasakan uangnya sendiri karena tiap hari harus begitu. Boro-boro Monoton, kayak main harus Harvest liburan untuk nonton Doraemon itu nggak bisa gitu. Nggak ada. Iya. Kadang pas hari Lebaran pun buka.
Iya, Ya kan? lebaran. Itu Oh, nggak boleh Itu lagi berhenti momennya itu. itu. Iya, nggak boleh berhenti itu. Hari libur Nah. weekend itu, lebih capek itu. Kalau kita mah bukan mengecilkan nggak boleh kalian usaha atau Betul. menakut-nakuti, enggak. Tapi kalau misalkan UMKM usaha atau bekerja gitu ya di Ya. perusahaan, sebenarnya itu tergantung passion, tergantung bakat dan pilihan. Kalau Ya. misalkan bakatnya di tempat kerja, orang-orang yang kayak gitu ya udah di situ aja, jangan nyoba-nyoba untuk usaha. Karena apa? Nggak akan kuat. Tapi kalau orang yang passionnya emang di UMKM, dia suka hal-hal yang kayak gini, berdikari mandiri, mengatur strateginya sendiri, itu bakalan nggak kerasa capeknya. Betul. Malah mereka akan malas untuk kerja di perusahaan. Kenapa? Terlalu diatur. Ya. Iya. Ya karena emang mentalnya beda. Iya, mentalnya beda udah emang. apa sih orang yang bedegong gitu ya. Biasanya emang lebih cocok berwirausaha. Tapi kalau orang yang udah tertata rapih waktu dan yang lainnya, ya cocoknya di kantoran sebenarnya mah gitu. Iya, betul. Iya. Jadi jangan maksain. Jalur kaya itu bisa di mana aja sebenarnya, tidak harus berwirausaha sendiri, bisa aja kerja di pemerintah, di kerja di kantoran swasta gitu kan. Ya banyak cara untuk sukses itu gitu. Gak selamanya semua harus dari wirausaha. Walaupun ada ajaran yang pintu rezeki itu banyaknya di wirausaha. Ya mungkin pada saat zamannya belum ada corporate besar atau gimana gitu kan. Itu harus siap mental aja. Kalau mentalnya jadi pekerja ya udah bekerja aja. Kalau mau emang berwirausaha, jadi jangan semuanya juga mengandalkan bisa karyawan. Karyawan kalau nipu gimana? Kan gak semuanya. Kalau mengawali itu gak bisa sama karyawan. Segede-gedenya modal eluh gitu. Lagi juga kalau dari hitungan resiko masih sama aja. Misalkan kita kerja di perusahaan, untuk pertama kali kita bekerja, nggak mungkin kita bisa dapat gaji yang besar. Pasti gaji di bawah UMR dulu karena masih masa percobaan dan belum punya pengalaman. Iya, merintis kan. Di usaha juga kan sama. Di awal memulai juga nggak bisa langsung punya penghasilan besar, harus merintis dulu. Nah, terus resiko di usaha ada bangkrut, resiko di perusahaan ada di PHK. Tuh. Ya. Semuanya Semua sama ada punya resiko. Betul, semuanya ada Iya. resiko. Resiko tuh nggak bisa dihilangin, paling cuma diminimalisir aja. Ya, cuman satu sih, nabung aja. Kalau bingung kayak gimana, nabung, bikin kontrakan, bikin kosan. Nah, itu usaha yang gak hilang. Nah, gitu. Kontrakan Usaha makin yang lama makin bertahan naik gitu kan. Kosan makin lama makin Iya. naik, makin tahun makin naik gitu. Ya itu. Kalau emang nggak jangan ngerasa gue pinter usaha nih kayaknya, ya belum tentu juga. Harus sadar banget kalau nggak pinter tapi pengen punya investasi, mendingan ke yang bidang tanah atau kontrakan. Nah, itu yang lebih menggiurkan. Bukan emas, Itu bukan emang gitu. Emas bisa turun suatu saat, masalahnya itu. bisa, soalnya itu dari inflasi. Ya. Apa namanya? Kalau usaha yang disebutin tadi kayak kontrakan, kos-kosan, itu emang itu menjanjikan sih itu. Itu bagus. Wartel ya Pak ya. Enggak cocok untuk si pemula, untuk si perintis atau si orang yang mau pertama kali usaha. Ya. Kalau yang punya duit ya boleh-boleh aja, tapi kalau yang nggak punya duit gitu ya, cara untuk nyampe ke situ gimana? Ya udah bangun dulu usaha yang kecil. Iya. Duit cuma punya 1 juta, ya udah manfaatin dulu aja tuh 1 juta untuk bisa usaha apa tuh dari 1 juta. Iya, alat Berkembang paculnya. punya duit beli kontrakan. Ya, Gitu. betul. Jangan terus-terusan aja ngegelutin satu usaha yang tanda kutip hasilnya receh, tapi keun be lah, jangan kayak gitu. Evolusi dong bisnisnya. Ya. Nah, orang-orang sukses itu kebanyakan kayak gitu. Jadi nggak menekuni satu bidang sebenarnya. Nggak menekuni satu bidang. Contohnya kayak gini lah, contoh simpelnya aja. Raffi Ahmad. Awal mula ngerintis jadi artis. Gitu kan? Ya. Apa dia terus nekunin bisnisnya jadi artis? Enggak. Sekarang dia punya hotel, punya properti, punya YouTube juga, punya rumah makan. Jadi Enggak, dia nggak menekuti satu bidang, enggak. Banyak. jadi wamen. Sumbernya Makanya bisa dibanyakin. kaya. Sumbernya jadi dibanyakin. banyak. Iya, sumbernya dibanyakin. Jadi uangnya Dia ada. kumpul di dia semua. Kerannya Iya, dibanyakin. nggak fokus di satu bidang dia. Ya, tuh. Nah, ini yang toko listrik ini juga ini bagus nih, nggak tekun di satu bidang aja gitu. Selain Ya. toko listrik juga jadi apa? Mokondo ya. Mokondo, satu buka usaha wartel. Sama kene. Iya. Pos Banyak-banyakin burung. sabar aja lah kalau usaha sendiri tuh. Iya. Engkol. Ternak engkol. Kebun kelinci gitu. Ya, gitulah dunia wirausaha. Buat Mamang ada yang mau disampaikan ke orang-orang wirausahawan atau Ya. pekerja di sana? Mamang Enjung. Mang Enjung, ya. Gitu. Mungkin apa ya? Saya tidak Ya, mau menggurui Enjong. di sini, cuman tawakal aja, ikhtiar. Segala sesuatunya kita mah tinggal namprak. Teh maksudnya apa ya? Kita ikhtiar usaha, insya Allah lah rezeki mah gitu pasti datang. Jangan terlalu dicari, nanti bakal jadi pusing.
Yang penting mah optimis aja lah. Yang lagi usaha mah. Ikhtiar juga perlu gitu ya. Iya. Seimbang aja lah ya. Seimbang, nah iya betul Bang Kevin. Seimbang. Karena ikhtiar adalah doa dalam bentuk tindakan. Pesan Ya, ini disampaikan oleh Kasat Lantas Jawa Barat. Udah lama tuh gak pakai gituan. Aing pohon. Kak. Lebih simpel wae aya nama lah